A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai sekarang kita masih diberinya beribu-ribu nikmat, yang dimana nikmat tersebut tidak bisa kita ukur dengan apapun. Kemudian sholawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang dimana insya Allah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Sebelumnya saya di sini yang bernama Imam Syafiq dari kelas BKPI 5 Stambuk 2021 ingin mempresentasikan hasil karangan ilmiah saya untuk tugas ujian akhir semester, yang dimana dosennya sendiri adalah Ibu Junaida. Kepada Ibu Junaida sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti hasil dari video ini kurang bagus. Tapi di sini saya hanya ingin memfokuskan pada isi materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, langsung saja kepada materi saya. Di sini saya membawakan materi yang berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa. Untuk latar belakangnya, bahasa merupakan media yang digunakan anggota suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas diri. Bahasa dapat mengiring kita menembus ruang dan waktu. Melalui bahasa, kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan, sejarah, maupun adat istiadat suatu bangsa dalam mangsa tertentu. Bahasa mampu merekam berbagai hal tersebut dalam bentuk lisan maupun tulisan. Semua itu merupakan fungsi bahasa yang telah lama diemban oleh bahasa Indonesia. Sementara itu, pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Melalui bahasa, kehidupan berinteraksi suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dan dikembangkan serta dapat diturunkan pada generasi mendatang. Dengan adanya bahasa sebagai alat komunikasi, maka semua yang ada di sekitar manusia dapat disesuaikan dengan diungkapkan kembali kepada orang lain sebagai bahan komunikasi. Kemudian di sini saya akan membahas inti dari materi saya, yakni pentingnya bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bangsa Indonesia. Di tingkatan SD, SMP, dan SMA kita sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia dijadikan prasyarat kelulusan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di ujian nasional. Di perguruan tinggi, bahasa Indonesia yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan yang pernah diajarkan pada sekolah menengah atas. Namun, bahasa Indonesia di perguruan tinggi diajarkan lebih spesifik dan mendalam lagi oleh dosen mata kuliah bahasa Indonesia, di mana dalam proses pembelajaran itu kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia tidak luntur dengan adanya pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam pembuatan artikel ilmiah, praktikum, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Kemudian di dalam mata kuliah bahasa Indonesia kita diajarkan untuk memahami arti pentingnya tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Setelah kita memahami arti pentingnya mempelajari tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan dengan baik dan benar, kita akan bisa mengetahui konsep penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada. Sebagai seorang mahasiswa, selayaknya kita menambah kosakata yang sesuai dengan keilmuan yang kita tekuni di perguruan tinggi. Kita harus bisa menggunakan diksi-diksi yang baik dan kalimat-kalimat yang efektif sesuai dengan jenjang pendidikan, bukan seperti anak SMA ataupun SMP lagi. Kemudian di sini saya akan membacakan dan menjelaskan bagaimana cara membudayakan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Salah satu upaya menjaga agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa-bahasa utama dunia ialah pengukuhan dan kedudukan fungsi bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat pendukungnya, yaitu di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Upaya menanamkan rasa kecintaan terhadap bahasa kebangsaan itu antara lain dilakukan melalui peningkatan mutu kampanye, penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ke seluruh lapisan masyarakat dengan pendekatan dan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Kampanye itu dilakukan di lingkungan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh atau yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti aparat pemerintah, anggota DPR, guru, dan termasuk dosen ya dalam guru ini, wartawan, cetak dan elektronik, penulis, dan yang lebih penting dan strategis di kalangan pelajar mahasiswa. Selanjutnya, setelah kita tahu bersama bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa, di sini kesimpulannya yang akan saya bacakan adalah bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, karena di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, dalam kurung skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam. Dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia, dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pun penting untuk dilestarikan oleh penutur aslinya. Melihat dari berbagai fungsi, maka bahasa Indonesia perlu untuk dipelajari. Bahkan dari SD hingga perguruan tinggi, pelajaran dan kuliah bahasa Indonesia masih diberikan. Hal ini penting untuk mengenalkan dan melatih para siswa agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Dalam maraknya era globalisasi, masa kemajuan informatika dan komunikasi, setiap individu dituntut untuk menyumbangkan karya kreativitasnya dan menuangkan dengan bentuk tulisan. Apalagi budaya Indonesia yang sesuai dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan, sudah mulai terlupakan akibat dari kemajuan teknologi dan informatika yang bersifat instan. Selain itu, gairah tulis-menulis telah mengalami penurunan, sehingga tidak heran dalam kalangan mahasiswa lebih menyukai copy-paste daripada menulis sendiri dari karya orang lain ataupun membeli karya orang yang diakui sebagai karyanya. Baiklah, mungkin hanya itu isi dari materi saya yang saya presentasikan. Saran saya pada pertemuan kali ini atau video kali ini adalah diharapkan makalah ini dapat mengingatkan pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya bahwa bahasa Indonesia perlu dipelajari. Karena dengan cara ini juga kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia ini kalau bukan kita sebagai warga Indonesia itu sendiri, khususnya mahasiswa. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan pada video kali ini. Kepada Ibu dosen, Ibu Junaida, saya mohon maaf sebelumnya apabila hasil dari video ini kurang memuaskan. Intinya, pada video kali ini saya ingin menyampaikan aspirasi saya mengenai bahasa Indonesia dan pentingnya bahasa Indonesia pada kalangan mahasiswa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.